Halo anak-anak Surabaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak Gustiawan dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke, ketemu lagi dengan Pak Agus anak-anak pada pembelajaran 10, yaitu tentang bahaya mengkonsumsi nafsa. Apa itu nafsa? Narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat-obat yang lain. Oke, sebelum ke nafsa, bulan kemarin sudah dijelaskan sama guru PJOK juga, yaitu tentang bahaya rokok, bahaya minuman keras. Sekarang materinya yaitu tentang nafsa. Oke, bahaya narkoba. Apa itu narkoba? Kalian tahu anak-anak apa itu narkoba? Narkoba itu adalah bahan yang paling berbahaya dan tidak boleh kita mengkonsumsi atau kita bermain-main dengan narkoba. Oke, narkoba dibagi menjadi 3. Ada narkotika, ada psikotropika, yang ketiga adalah zat adiktif. Yuk kita cari tahu tentang apa itu narkotika. Kalian tahu anak-anak apa itu narkotika? Narkotika yaitu zat atau obat yang dapat menghilangkan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan. Berarti kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba atau kita coba-coba narkoba. Jenis-jenis narkotika. Jenis-jenis narkotika yaitu ada 3. Yang pertama adalah ganja. Yang kedua adalah candu. Yang ketiga adalah kokain. Ini adalah bunga. Berarti narkotika itu kebanyakan dari bunga atau daun. Ayo mencari tahu bagaimana narkoba itu dikonsumsi atau bagaimana mengkonsumsi narkoba. Nah, hati-hati anak-anak ya. Jangan menggunakan atau sekali-kali menyentuh barang ini, karena barang ini adalah berbahaya. Yang pertama bisa menyebabkan ketergantungan, yang kedua pidana, yang ketiga adalah bahaya pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah mengkonsumsi narkoba itu dengan cara diminum. Kok bisa diminum ya? Yaitu ada yang bentuknya kapsul. Kapsulnya sangat menarik anak-anak. Biasanya kapsulnya seperti gambar-gambar boneka atau warna-warnanya yang menarik. Yang kedua yaitu dihirup atau dihisap. Apa itu? Yaitu daun ganja atau sabu. Yang keempat adalah disuntikkan. Disuntikkan lewat suntik, lewat tangan biasanya gitu. Awas anak-anak, Pak Agus tekankan lagi, jangan melakukan atau jangan menyentuh barang seperti ini. Oke anak-anak, kita ketahui yang pertama adalah ganja. Apa itu ganja? Ganja itu berasal dari daun atau tanaman ganja atau disebut cannabis sativa yang dikeringkan. Ganja itu seperti daun tembakau, tapi bedanya kalau daun tembakau itu biasanya dipakai untuk rokok. Tapi sama, ganja biasanya digelinting, kalau sudah kering digelinting dipakai rokok. Efek atau dampak negatif dari ganja itu apa sih? Yang pertama, infeksi saluran pernafasan. Kok bisa ya saluran pernafasan? Karena apa? Satu, ganja adalah dihisap, itu melewati saluran tenggorokan. Yang kedua, reaksi tubuh menjadi lambat, slow learner. Berarti kita pergerakannya kita akan reaksinya kita nggak cekatan, berarti lambat. Yang kedua, daya ingat terganggu, sering lupa. Yang keempat adalah sering menghayal. Ini yang paling berbahaya, sering berhayal. Yang kelima, sulit berkonsentrasi. Nah, itu adalah dampak negatif kita mengkonsumsi ganja. Candu atau opium. Apa itu candu atau opium? Merupakan getah tanaman opium atau disebut somniferum atau tanaman semak yang tingginya 70-100 cm. Itu jenis-jenis candu ada 4. Yang pertama morfin, yang kedua heroin, yang ketiga petlidin, yang keempat metadon. Itu adalah jenis-jenis candu atau opium. Dampak negatif dari candu atau opium yaitu yang pertama penyakit kulit, yang kedua infeksi saluran pernafasan, sama. Yang ketiga penyakit hati, karena candu atau opium itu adalah masuk ke badan kita. Yang keempat jantung, yang kelima penyakit ginjal, yang keenam kekurangan gizi. Berarti kita kurus
Malah kalau kita mengonsumsi candu atau opium, kita nggak akan gemuk. Kokain. Apa itu kokain? Kokain itu berasal dari daun koka yang digunakan untuk membius dalam pembedahan. Berarti kokain itu biasa digunakan untuk kedokteran. Dampak negatif penggunaan kokain yaitu kebiasaan berhayal atau berhalusinasi. Yang kedua, menjadikan sensitif terhadap sentuhan, suara, dan cahaya. Berarti apa? Sering kaget. Berarti sensitif, kita panggil yang secara keras, kita menyentuh secara dadakan, itu bisa menyebabkan sensitif. Yang ketiga adalah mudah emosional atau mudah marah. Yang keempat, mudah stres. Yang kelima, merasa paranoid. Oke, pengelompokan narkotika yaitu dibagi menjadi 3 golongan. Berarti ada sangat tinggi, sedang, dan ringan. Tetapi diperhatikan anak-anak, di sini narkotika atau narkoba itu sangat berbahaya, biarpun itu ringan. Yang golongan pertama, pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi sangat tinggi yang mengakibatkan ketergantungan. Apa saja? Yaitu contohnya, yaitu ganja dan heroin. Golongan kedua, pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan berarti yang digunakan untuk para dokter atau kesehatan, tetapi mempunyai potensi tinggi atau sedang yang melibatkan ketergantungan, yaitu contohnya pada golongan kedua yaitu morfin. Pada golongan ketiga yaitu untuk terapi. Loh, kok terapi? Padahal ini adalah narkotika dan pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi mempunyai potensi ringan, tapi mengakibatkan juga ketergantungan. Terapi biasanya kalau golongan ketiga itu biasanya digunakan, yaitu yang pengalaman yang tadi atau slide yang tadi itu adalah digunakan untuk kesehatan. Contohnya yaitu kokain. Oke anak-anak, sebelum menginjak ke psikotropika, Pak Agus nanti akan menjelaskan pada segmen yang kedua. Tetap jangan kemana anak-anak ya, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, tetap semangat, tetap dalam program acara belajar dari rumah bersama guruku. Oke anak-anak, yang pertama tadi yaitu tentang narkoba, yaitu berupa sabu, kokain, ganja. Sekarang masuk yaitu ke psikotropika. Apa sih psikotropika itu? Zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak dan merangsang saraf pusat dan menyebabkan ketergantungan pada obat tersebut. Oke, dampaknya apa sih dari kita memakai atau kita menggunakan psikotropika? Yaitu ada 4. Yang pertama, menimbulkan kecemasan berkepanjangan. Kenapa sih kok cemas? Karena apa? Satu, sudah kita merasa ketergantungan. Berarti kalau kita tidak mengkonsumsi, kita akan gelisah bagaimana cara mendapatkan barang tersebut. Yang kedua adalah gelisah. Gelisah itu bingung. Bingung kenapa? Satu, kita memakai juga kita yang ditakutkan adalah pidana. Yang kedua, kita beli juga susah karena apa? Satu, tidak dijual sembarangan. Yang ketiga adalah susah tidur. Ini yang keempat yang berbahaya adalah berhayal atau berhalusinasi. Ya, ini yang berbahaya. Biasanya kalau kita pakai psikotropika, biasanya kalau kita memakai, biasanya kalau kita melihat di depan bisa menjadi besar atau sempit. Itu. Psikotropika dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama itu sangat kuat, yang kedua itu kuat, yang ketiga sedang, yang keempat adalah ringan. Oke, golongan pertama untuk pengembangan ilmu, berarti psikotropika itu bisa dipakai untuk pengobatan. Soalnya apa? Pengembangan ilmu atau ilmu pengetahuan, dan tidak digunakan untuk terapi, Jadi mempunyai potensi sangat kuat dan mengakibatkan adalah kecanduan. Jadi contohnya adalah ekstasi. Ekstasi itu seperti mungkin pil atau tablet. Nah, di situ itu tidak digunakan untuk pengobatan atau kesehatan karena satu, potensinya sangat kuat dan mengakibatkan adalah ketergantungan. Yang kedua, golongan kedua digunakan untuk pengobatan dan terapi dengan tujuan satu, untuk pengetahuan yang berpotensi kuat pada ketergantungan. Contohnya apa? Sabu-sabu dan sintetis.
Pada golongan ketiga, yaitu digunakan untuk pengobatan terapi dan tujuan ilmu pengetahuan tetapi berpotensi sangat sedang pada proses ketergantungan. Contohnya adalah amor bab ital. Golongan keempat digunakan untuk pengobatan, terapi tujuan, dan ilmu pengetahuan tetapi berpotensi ringan pada ketergantungan. Contohnya yaitu Zepam. Itu adalah jenis-jenis psikotropika. Psikotropika juga dibagi menjadi 3. Ada despresan. Despresan itu apa sih? Despresan merupakan penekanan saraf pusat atau penegangan atau obat tidur. Dampaknya kita mengkonsumsi depresan, yaitu memberikan rasa tenang, mengantuk, mengurangi rasa sakit, mengendurkan saraf, menyebabkan tidur. Nah, ini yang dipakai untuk biasanya kedokteran atau kesehatan. Ya, biasanya digunakan yaitu bius. Yang kedua, stimulan. Stimulan merupakan perangsang saraf atau anti tidur, berarti tidak boleh tidur, berarti obat ini. Oke, dampaknya setelah meminum simultan yaitu mendatangkan rasa gembira. Yang kedua, menghilangkan rasa marah. Yang ketiga, meningkatkan denyut jantung. Yang keempat, serta meningkatkan suhu tubuh. Yang kelima, meningkatkan tekanan darah. Lah, psikotropika berarti berhubungan dengan narkotik. Tetapi kenapa kok dampaknya seperti di situ positif semua ya? Ada gembira, menghilangkan rasa marah, meningkatkan denyut jantung, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan tekanan darah. Mungkin ini yang positif, tetapi anak-anak jangan sekali-kali mencoba yaitu barang atau memegang atau ingin tahu tentang narkoba. Yang ketiga yaitu halusinogen, yaitu menimbulkan halusinasi atau berkhayal seperti mendengar atau merasakan sesuatu yang tidak nyata. Pengaruh halusinogen yaitu ada 6. Yang pertama, aktivitas lebih meningkat. Yang kedua, banyak bicara atau tertawa. Yang ketiga, mudah marah. Yang keempat, merasa senang. Yang kelima, kehilangan kesadaran terhadap realitas. Yang keenam, menyebabkan rasa mual-mual. Oke anak-anak, yang berikutnya adalah zat adaktif. Zat adaktif ini ada tadi psikoterapis. Sekarang zat adaktif. Zat adaktif apa sih yang dimaksud dengan zat adaktif itu? Zat-zat yang dipakai atau dapat menyebabkan ketergantungan pada fisik maupun mental secara terus-menerus. Berarti sama, berarti berhubungan dengan narkotik itu tidak boleh, atau narkoba tidak boleh dilakukan dari kalangan usia masih anak-anak atau menginjak dewasa atau orang tua. Beberapa jenis zat adaktif. Ada 3, sedativa, yang kedua cannabinoid, yang ketiga narkotis, analgenesik. Itu adalah zat-zat adaktif. Zat-zat adaktif yaitu tadi ada 3. Sedativa. Apa sih yang dimaksud dengan zat adaktif sedativa? Zat penenang atau obat mengandung atau menggunakan dalam dunia kedokteran. Berarti zat adaktif ini yang digunakan yaitu untuk kesehatan atau dunia kedokteran. Gejala-gejalanya yaitu bicara lambat, yang kedua gelisah, yang ketiga mengantuk, yang keempat mengamuk, yang kelima daya pikir menurun, yang keenam malas melakukan kegiatan. Jadi kita melakukan aktivitas apapun setelah melakukan mengkonsumsi ini, berarti kita akan malas. Zat yang kedua yaitu cannabinoid, yaitu bahan kimia yang berasal dari tanaman ganja. Bahan kimia ini sangat berbahaya bagi tubuh dan menyebabkan juga ketergantungan. Efeknya yaitu merasa nyaman, merasa rileks, perasaan lebih tenang. Oke, yang terakhir adalah obat penghilang rasa sakit dan nyeri pada saat orang melakukan operasi. Jadi zat adaktif
narkotik ini dipakai untuk kesehatan. Narkotik ini biasanya dipakai untuk olahragawan. Biasanya untuk apa? Satu, pada waktu melakukan sepak bola, melakukan cedera, terkena cedera, kita bisa disemprotkan dari situ. Oke anak-anak, kita akan kembali pada segmen yang ketiga. Lebih menarik lagi, Pak Agus akan menayangkan sebuah video pada segmen ketiga. Oke anak-anak, jangan beranjak kemana-mana, tetap di program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Oke anak-anak, yang pertama tadi jangan lupa dicatat ya. Jadi sesi pertama, sesi kedua, ini adalah sesi ketiga. Sesi ketiga ini Pak Agus akan memaparkan sebuah video biar anak-anak tidak bosan. Untuk narkoba, yang pertama jangan sekali-kali ingin tahu. Yang kedua adalah jangan sekali-kali ingin memegang. Yang ketiga, jangan sekali-kali yaitu ingin mencoba, karena bahaya untuk kalian. Apalagi untuk usia-usia dini untuk kalian adalah banyak pengaruh-pengaruh yang negatif dari lingkungan kalian. Oke anak-anak, Pak Agus akan menayangkan sebuah video tentang narkoba. Oke, kita saksikan bersama. Emang narkoba itu solusi hidup? Tapi nyatanya, narkoba berdampak buruk bagi kehidupan kita. Di dalam narkoba, terdapat zat yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Zat tersebut dapat mengakibatkan berbagai penyakit, seperti menurunkan kinerja otak, gangguan penglihatan, serangan jantung, kanker paru-paru, dan gagal ginjal, serta merusak sel-sel reproduksi. Dan juga berdampak buruk bagi pendidikan. Contohnya bisa dikeluarkan dari sekolah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengguna narkoba bisa terjerat dalam hukum dan akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan lebih parahnya lagi, bisa menyebabkan kematian. Seberat apapun masalahmu, jauhkan narkoba dari hidupmu. Oke anak-anak, kalian sudah menyaksikan videonya. Yang pertama, oke, untuk usia dini, kalau kalian mencoba barang-barang kayak gitu atau barang-barang haram, itu kalian bisa satu, tadi dikeluarkan dari sekolahan. Karena apa? Satu, bisa mempengaruhi teman-temannya. Yang kedua, kalau dikeluarkan dari sekolahan saja tidak masalah, tapi yang kedua ini adalah pidana. Pidana ini kalau untuk narkoba itu biasanya tidak ada ampun untuk yang pengguna atau pengedar barang-barang tersebut. Kalian sudah tahu. Yang ketiga adalah dikeluarkan pidana. Yang terakhir, ini yang paling bahaya adalah kematian. Karena apa? Satu, kalau kita sudah kecanduan narkoba, kita bingung mencari barangnya tidak ketemu, itu akan menyebabkan atau menggerogoti badan kita sendiri. Itu anak-anak. Jadi dampak dari narkoba itu yaitu ada dampak fisik. Yang pertama itu adalah gangguan pada paru-paru kalian. Karena apa? Narkoba itu adalah masuk dari mulut atau yang bisa disebut juga suntik juga bisa, atau dihirup. Itu gangguannya adalah paru-paru. Yang kedua yaitu ginjal. Nah, kalau ginjal ini adalah alat bekerja atau memompa darah kita ke seluruh tubuh. Kalau sudah terkontaminasi dengan barang-barang tersebut, maka itu yang menyebabkan atau membuat badan kita akan bisa menyebabkan kematian atau sakit. Yang keempat adalah janin. Kalau untuk perempuan biasanya yang pertama, yang perempuan itu biasanya tidak bisa mempunyai anak. Yang laki-laki juga. Yang kelima, HIV atau AIDS. Yang keenam adalah penyakit TBC. Dampak psikologis. Nah, dampak psikologis yaitu malas belajar. Kalau kita sudah mengkonsumsi atau kita sudah menyoba, maka kita akan malas melakukan sesuatu hal yang biasanya kita lakukan aktivitas dalam sehari-hari. Yang kedua adalah emosi.
Berarti kita kalau kita memakai tersebut, kita gampang atau mudah emosi dan tidak bisa terkendali. Biasanya kalau yang kemarin kita bahas adalah minuman keras. Kalau kita meminum minuman keras, kita mengkonsumsi, pegang saja bisa menyebabkan perkelahian. Itu. Yang ketiga adalah sulit berkonsentrasi. Biasanya sering tidak menyambung kalau kita ngobrol. Yang keempat, hilangnya percaya diri. Yang kelima, tidak merasa aman, merasa takut. Soalnya apa? Kita pemakai. Jadi kita pakai pun ya kita di mana juga tidak bisa. Kalau kita pakai di tempat umum kita juga bisa dipidana. Yang keenam adalah menyendiri. Karena apa? Satu, kita pasti akan dikucilkan dengan teman-temannya. Itu dampak fisik dan psikologis. Ada lagi dampak dari lingkungan. Biasanya dampak dari lingkungan yaitu sering membuat onar. Kenapa kok sering membuat onar? Karena biasanya kalau kita tidak mengkonsumsi narkoba tersebut, kita tidak terkendali. Maka di samping-samping kita bisa menyebabkan keonaran, biasanya perpecahan atau pertengkaran. Itu adalah dampak dari lingkungan. Yang kedua adalah dari lingkungan keluarga. Itu biasanya kenapa kalau kita pakai narkoba tidak dibeli dengan secara gratis, tetapi kita harus memakai uang. Maka kalau kita tidak memakai uang atau kita tidak mempunyai uang, maka itu yang menyebabkan kecanduan dan kita tidak bisa mengkonsumsi narkoba. Maka anak-anak jangan sekali-kali, Pak Agus menekankan, jangan sekali-kali untuk ingin memegang atau melakukan atau mengkonsumsi barang-barang tersebut. Oke anak-anak, cara menghindari dari nafsa yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjalin komunikasi dengan keluarga, terutama orang tua. Kita harus sering-sering sharing. Karena apa? Kalau kita tidak sering sharing, maka kalau kita tutupi dengan masalah sendiri, larinya kita pasti akan ke narkoba. Yang ketiga adalah menjalin teman atau bermain dengan pergaulan yang sehat. Jangan berteman yang pergaulannya tidak sehat. Yang maksudnya tidak sehat itu bukan sakit, tetapi tidak terkontaminasi dengan obat. Yang keempat, mengikuti penyuluhan tentang narkoba secara dini. Yang kelima, menjaga jarak dengan pengguna narkoba atau kelompok yang berperilaku menyimpang. Yang terakhir adalah menyibukkan diri dengan kegiatan yang positif seperti membaca dan berolahraga. Itu adalah cara menghindari dari bahaya-bahaya narkoba. Oke anak-anak, Pak Agus akan memberi tugas kepada kalian, yaitu tugas pengetahuan. Tugas pengetahuan ini nanti ditulis atau disalin di buku tulis, nanti bisa difoto dan dikolase dan dikirim kepada guru masing-masing. Yaitu ada 5 soal. Yang pertama, sebutkan zat bahaya yang terkandung dalam narkotika. Yang kedua, jelaskan tanda-tanda orang yang kecanduan narkotika. Yang ketiga, jelaskan secara singkat kelompok zat adiktif. Yang keempat, bagaimana supaya terhindar dari pengaruh nafsa. Yang kelima, kerugian kita mengkonsumsi narkoba. Oke anak-anak, jangan lupa prokes 5M. Yang pertama adalah pakai masker. Yang kedua adalah cuci tangan menggunakan sabun, jaga jarak, membatasi mobilitas atau interaksi. Yang terakhir adalah menghindari kerumunan. Oke anak-anak, ini adalah penyampaian dari Pak Agus. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga imun, tetap dalam program acara Belajar dari Rumah bersama Guruku.